Salin itu NaCl ya. Larutan NaCl. Kalau tabnya dibuka, alirannya mengalir melewati kolom, radioaktif kolom, karena aluminium kolom di dalam, molybdeniumnya itu di luar. Nanti kemudian dia akan membawa teknisium ke sisi bagian luar. Dialiri seperti itu terjadinya. Dia akan membawa molybdenium yang terkumpul di dalam garam di vial di atas. Yang ini saya rasa perhitungan tidak usah ya. Jadi ini tadi tentang bagaimana pembuatan teknisium ya pada prinsipnya. Jadi dia dari molybdenium ditembak, dia akan mengubah menjadi 99 teknisium metastabil. Yang prosesnya dibuat di dalam itu tadi adalah gambaran mengenai molybdenium generator atau generator molib. Baik, berikutnya saya ada yang lain yang ingin saya tanyakan, yaitu sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, saya mulai ya. Radioactive substances that emit gamma rays, like technetium, can be injected into the body to produce imaging. This machine has a gamma camera. It detects the gamma rays emitted by the technetium. Jadi teknisium mengikat sinar gamma. 15-year-old Daniel was born with a hole in the heart. Karena ini kena He's been bocor coming to Guy's jantung. Hospital in London since he was 2. Today, he's here for a technetium injection. Radioactive technetium is pretty dangerous stuff, but a small measured amount of it can detect a threatening medical condition. For Daniel, radioactive imaging is the best way to make sure his heart is functioning correctly. Kamera di atasnya. At first, Daniel's technetium injection has to be made up in a hot lab. Ini Safety clothes and penyiasapannya. radiation filters have to be worn to protect the staff. Safety untuk mengontrol berapa radiasi yang diterima harus selalu dipakai. This is where the radioactive technetium is produced, and this is what we're going to use to make up Daniel's kit this afternoon. I'm going to use a syringe and needle to draw up the radioactive technetium, but to protect myself from the gamma rays, I'm going to insert it inside a lead syringe shield, and at the front you can see there is lead glass so that I can see through into the syringe what I'm actually drawing up. Teknisiumnya diambil. The radioactive kit is now ready to be taken out and used to inject Daniel. The technetium is taken to the preparation room, where the exact Itu dose baru is carefully teknisiumnya, belum measured. dipreparasi ya. The dose is small enough to create a good image of Daniel's heart, without putting him at too much risk from the dangerous effects of radiation. I now have my
I'll take Sudah it to the jadi, sudah camera. siap in untuk its diinjeksikan lead ke box. pasien. Daniel, I'm just going to get you ready for the scan now. Turn your head round that way. I'm going to move the camera down. It's going to be very close to your chest. Right? It won't move once it's in the right position. Okay. And Penny's going to give you the injection, and you're going to keep still for about 5 minutes. The camera's going to be detecting the gamma rays so that we can take pictures of your heart. As the technetium is injected into his arm, we can see it being taken up by the bloodstream, which will finally make its way to his heart. Kita bisa lihat bagaimana aliran teknisium ke dalam jantungnya, kemudian ke mengisi jantung sehingga bisa terlihat di mana secara real time denyutannya di jantung. Radioactive imaging has many advantages over X-rays. A standard X-ray only produces a static image, but radioactive images enable scientists to see body functions such as blood flow and even bone growth. Ya, bedanya dengan X-ray statis ya. Kalau ini bisa melihat Here we bagaimana can see proses gamma images of two aliran kidneys. They metabolisme. reveal that one kidney is Ini larger dua than the other. ginjal, di mana yang satu mengecil dari yang lain. There are other types of radioactive substances used in imaging, like radiofluorine. Fluorin contohnya Again, a lain. gamma camera is used to detect the gamma rays emitted by radiofluorine. Radiofluorin memberikan gamma juga. Here we have an X-ray and a radioactive image of the same hand. On the left, there's the standard X-ray, but it was the radioactive image that detected the non-cancerous growth. Sebelah kanan dengan gamma fluorin bisa menunjukkan sel dan aktivitas pertumbuhan sel kanker yang ada di sana. Ini sudah selesai ya. Baik, ini video kedua. Kemudian saya masih punya satu video lagi. Aplikasi untuk radiofarmaka yang lebih luas ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Hello, I'm Dr. George Siegel, past president of the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Medical imaging has transformed the way physicians are able to diagnose and treat a wide spectrum of diseases. From X-ray to ultrasound, CT and MRI to nuclear medicine and molecular imaging, we've come a long way. But now we can go even further. Moving beyond static anatomical images of the organs that only show structure, nuclear medicine and molecular imaging give physicians access to unique information about how organs are actually functioning. This additional information allows us to create, monitor, and tailor treatment plans for patients that can result in better, safer, and more cost-effective care. Nuclear medicine and molecular imaging are safe, painless, non-invasive alternatives for diagnosis and treatment. In the next few minutes, I'll highlight several specific examples of how nuclear medicine and molecular imaging are helping patients with cancer, disease, and other diseases. For a patient with cancer, a positron emission tomography scan, or PET scan, is invaluable to help stage assess treatment. With an anatomical scan such as this one, we can only see that a mass is present in the body. However, with the PET scan, we can tell whether the cancer within the mass is growing, shrinking, or even eradicated. This is critical information for treating a patient. In fact, a recent study from the National Oncologic PET Registry shows that 37% of physicians change their treatment plans as a result of PET scans, eliminating ineffective, costly, and perhaps painful treatment. Patients with heart problems can often benefit from a SPECT scan, which stands for Single Photon Emission Computed Tomography. Tests such as coronary arteriography are able to show where there are blockages in the blood vessels. A SPECT scan, however, can how effectively the patient's blood is reaching the heart, a valuable tool for assessing the risk for heart attack. Many times, a SPECT scan can provide useful information about the appropriateness of coronary artery bypass surgery and whether surgery is needed.
Nuclear medicine also includes several types of cancer treatment, such as radioiodine therapy and targeted radioisotope therapy, or TRT. TRT is an extremely effective way to treat specific types of lymphomas, providing targeted treatment that affects only the cancer cells without harming surrounding tissues and often leading to long-term remission. This extremely targeted technique is now being investigated for use with other types of cancer. With nuclear medicine and molecular imaging, we can tell within weeks rather than months whether a treatment is working. We can increase the effectiveness of necessary surgeries and reduce the incidence of necessary surgeries. Nuclear medicine even provides an effective, non-invasive alternative for treating cancer that isn't responding to chemotherapy. It's pretty amazing. To find out more about nuclear medicine and molecular imaging, go to www.snmmi.org. Baik adik-adik, itu semua tadi beberapa video ya yang mungkin bisa memberikan gambaran adik-adik tentang bagaimana penerapan radiofarmasi, radiofarmaka, radioterapi, radiodiagnosis, utamanya dalam terapi kanker. Ya. Baik, kemudian untuk kuliah hari ini saya akan share screen. Sepertinya ini masih banyak yang terbuka di sini ya. Saya tutup satu-satu. Baik, apakah terlihat? Ada, Ibu. Terima kasih. Baik, jadi sekarang kita akan bahas diskusi sedikit mengenai radioterapi pada kanker ya. Bahan ini saya ambil dari ASTRO, American Society of Radiation Oncology ya. Jadi kita belajar sama mengenai ini dan mengenali lebih dalam mengenai aplikasi radiofarmasi untuk terapi utamanya. Apa itu radioterapi? Upaya memberikan dosis terukur sinar pengion ya pada suatu volume target tertentu. Jadi volume target tertentu ini adalah suatu volume, suatu massa dari kanker ya, dari sel yang ingin kita bunuh dengan tujuan terutama untuk pengobatan keganasan ya, dengan dosis seminimal mungkin pada jaringan sehat di sekitar tumor. Jadi seninya atau triknya di radioterapi adalah memberikan dosis yang sesuai untuk bisa membunuh sel tertentu, tetapi dengan dosis seminimal mungkin pada jaringan di sekitarnya. Ya. Jadi ilmunya adalah radiologi. Radiobiologi sendiri adalah bidang ilmu kedokteran klinik yang mempelajari efek radiasi terhadap benda hidup, utamanya terhadap kesehatan. Jadi dasar-dasar radiobiologi kemarin pernah saya sampaikan ya, apa prinsip dari terapi dengan sinar radiofarmaka itu adalah pada perbedaan kematangan dinding sel ya. Di mana dinding sel normal itu lebih matang daripada dinding sel kanker, sel pertumbuhan cepat keganasan, karena mereka berkembang dengan cepat sehingga sebelum dinding sel itu matang dia sudah membelah, demikian seterusnya. Nah, di sini dasar-dasar ini dipakai juga, jadi dengan kemampuan dia menembus dinding sel yang belum matang, itu maka dia akan merusak DNA sel tumor dan merusak kemampuan reproduksinya. Sel normal maupun sel kanker akan terpengaruh oleh radiasi, tapi kemampuan perbaikan dalam sel kanker tidak sempurna, sehingga akhirnya sel mati. Jadi setelah sinar sel kemudian merusak DNA, akan ada perbedaan sipal dari sel normal dan sel kanker, di mana sel kanker itu tidak mempunyai kemampuan untuk
memperbaiki diri atau mereproduksi, sedangkan sel-sel normal masih mempunyai kemampuan itu. Terapi lokal itu mematikan sel kanker seminimal mungkin, merusak jaringan normal di sekitarnya. Setiap jaringan punya level toleransi yang berbeda ya. Nah, prinsip dasar dalam radiobiologi adalah apa yang disebut dengan fraksionasi. Fraksionasi itu membagi dosis total menjadi dosis kecil harian selama beberapa minggu. Jadi kalau misalnya cara perhitungan dosis yang diperlukan untuk membunuh sel kanker itu adalah sekian Curie misalnya, maka dosis itu tidak diberikan secara langsung dalam satu ketika, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian dan diberikan dalam beberapa waktu gitu ya. Dosis kecil harian selama beberapa minggu. Keuntungannya apa dengan cara ini? Akan memperjelas perbedaan kemampuan reparasi dari sel normal dan sel kanker. Jadi sel normal itu ketika diberi sedikit, dia tidak mati, dia akan memperbaiki diri, mempunyai kemampuan reparasi maupun reproduksi, memperbanyak selnya. Sehingga kemudian ketika diberi penyinaran berikutnya, kalau sel normal ini kena, dia sudah dalam kondisi lebih kuat lagi. Jadi dia selalu memanfaatkan rentang waktu antara 2 kali paparan sinar radioaktif itu untuk memperbaiki diri. Sementara sel kanker, ketika sudah diberi paparan sekali, dia tidak mempunyai kemampuan untuk mereparasi itu. Sehingga ketika diberikan paparan kedua, kondisinya lebih lemah. Sehingga paparan kedua ini akan lebih merusak, ketiga akan merusak, dan seterusnya sampai suatu saat sel itu mati. Jadi sini memperjelas perbedaan kemampuan reparasi sel normal dan sel kanker. Sel normal bisa mereparasi diri dan sel kanker tidak bisa. Jadi pada fraksionasi akan membedakan sel normal. Sel normal akan ada kesempatan perbaikan populasi kembali, yaitu repopulasi dan reparasi. Sedangkan pada sel kanker terjadi perburukan kerusakan sel melalui apa yang disebut redistribusi dan reoksigenasi. Maka ini adalah 4R dalam radiobiologi. Adalah 4 faktor utama yang mempengaruhi respons sel. Repair, perbaikan kerusakan sel, dan repopulasi, pertumbuhan sel selama waktu ini yang dimiliki oleh sel-sel normal. Kemudian redistribusi dan reoksigenasi, yaitu sel masuk fase sensitif, kemudian menjadi hipoksia dan lebih rentan terhadap radiasi berikutnya, ini yang terjadi pada sel kanker. Sehingga bisa kita lihat bahwa selama pemberian dosis yang dilakukan dengan fraksionasi, itu kita bisa mempertahankan sel tidak terlalu rusak, karena dia yang punya waktu untuk memperbaiki diri. Sementara sel kanker akan menjadi lebih rentan, lebih parah nih. Bagaimana apa yang terjadi ketika sinar itu mengenai sel kanker? Maka pada prinsipnya dia akan mengenai jaringan dan memberi energi radiasi yang diserap oleh jaringan. Satuannya adalah Gray, atau juga ini definisinya ya, 1 Gray 1 Joule yang per 1 kg jaringan. Dosis radiasi itu dinyatakan dalam sentigrade. Nah, kemudian dosis total dibagi dengan jumlah fraksinasi. Jadi dosis radiasi yang diberikan itu adalah dosis total yang diperhitungkan untuk bisa membunuh sel dibagi dengan berapa kali dilakukan pemaparan atau penyinaran. Energi itu akan menyebabkan ionisasi dalam tubuh, menyebabkan kerusakan DNA, baik secara langsung maupun tidak langsung. Merusak secara langsung itu dia mengenai DNA dan langsung memutus ikatan-ikatan yang ada. Jadi prinsipnya perusakan oleh energi itu dia akan bisa memutus ikatan-ikatan yang ada di dalam molekul ya. Karena energi ini, ikatan itu kan juga sebetulnya membutuhkan energi untuk putus ya. Ketika dia dipapar, maka akan terjadi pemutusan ikatan. Sedangkan yang tidak langsung ini hampir sama seperti radiolisis tidak langsung. Jadi di sini paparan itu tidak langsung mengenai DNA, tetapi dianya mengenai cairan di dalam sel, misalnya air, yang kemudian akan bisa mengalami perubahan menjadi bentuk aktif, menjadi radikal bebas misalnya. Kalau dalam contoh air menjadi hidrogen peroksida, yang ini kemudian merusak DNA, jadi langsung atau tidak langsung. Karena kerusakan itu,
maka pada proses berikutnya sel akan mati dan terjadi kematian proliferatif atau kegagalan sel untuk membelah diri. Ini akibat dari kerusakan yang terjadi di DNA itu. Sebagian sel bisa tidak mengalami kematian proliferatif, tapi dalam tahap subletal. Ya, jadi dia belum mati benar ketika dipapar, dia subletal. Dia dapat mereparasi diri sendiri bila keadaan memungkinkan, tergantung dari radiosensitivitas sel dan besarnya dosis. Jadi makanya fraksionasi itu perlu karena beberapa sel masih terjadi dalam keadaan subletal ya, dan mungkin masih bisa memperbaiki diri dengan level tertentu, sehingga perlu diulangi lagi pemberian paparan sinar itu pada penyinaran berikutnya. Dengan dosis yang berulang kali, maka sel tersebut bisa mendapat kerusakan subletal sehingga kerusakan sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau dilakukan berkali-kali, kerusakan subletal itu semakin parah dan akhirnya tidak bisa diperbaiki lagi. Baik, kita akan membahas mengenai penggunaan klinik terapi dengan radiasi. Ya. Bisa untuk mengobati kanker dan bisa untuk meredakan gejala. Untuk pengobatan kanker, untuk membunuh sel tumor yang belum tersebar, misalnya pada tahap awal, makanya diagnosis dengan SPECT atau dengan PET, ya tadi yang dijelaskan, bagaimana bisa melihat perubahan metabolisme di daerah tertentu sebelum massa sel itu terlihat, itu sangat menguntungkan karena dengan begitu maka sebelum sel itu menyebar bisa segera diterapi. Ya. Kemudian maupun membunuh sisa sel tertinggal setelah operasi pengangkatan tumor atau kemoterapi. Jadi biasanya ketika tumor atau kanker itu sudah menjadi suatu massa, menjadi suatu bentukan jaringan, kemudian dilakukan operasi atau pengangkatan jaringan tersebut, maka diperhitungkan atau diperkirakan masih ada sel-sel yang tertinggal pada bekas tempat pengangkatan itu atau di sekitar jaringan sel yang masih tertinggal. Nah, sel-sel kanker yang masih tertinggal ini juga harus dibunuh untuk mencegah dia berkembang lagi, maka dalam hal ini penyinaran itu dilakukan untuk membunuh sel kanker. Jadi untuk pengobatannya ya, untuk mematikan sel kanker yang tertinggal. Sedangkan untuk mengurangi atau meredakan gejala, ini juga penyinaran dengan terapi itu kalaupun belum sampai atau tidak bisa membunuh sel-sel kanker yang memang tergantung dari jenis, sifat, dan sebagainya, itu tidak mudah untuk dibunuh, maka paling tidak dia akan menghambat pertumbuhannya. Sehingga ini akan mengurangi atau meredakan gejala atau rasa sakit yang dialami oleh penderita. Misalnya kanker paru-paru itu menyebabkan sesak nafas ya. Jadi pertumbuhan yang masif itu akan menyebabkan sesak, maka dengan terapi terhadap sel kanker di paru-paru, meskipun belum efektif sampai membunuhnya, ya, sel kanker di paru-paru termasuk salah satu yang sulit ya untuk pengobatannya. Dan paling tidak dia bisa mengurangi atau memperbaiki kualitas hidupnya ya, jadi mencegah penurunan yang drastis cara mengurangi sesak napasnya. Kemudian juga pada kanker otak ya, kanker otak itu rasa sakit yang luar biasa itu disebabkan karena massa tumor yang semakin besar dan mendesak otak. Sehingga dengan menahan pertumbuhannya supaya tidak terlalu cepat, harapannya sampai bisa membunuh sel tersebut, ini juga mengurangi rasa sakit yang muncul. Jadi penggunaan untuk mengurangi rasa sakit pada kanker tulang itu sampai 50% bisa merasakan hilangnya rasa sakitnya. 50% yang diterapi dengan ini tidak merasakan sakit. Tetapi ada yang masih merasakan sakit, meskipun rasanya nyerinya hilang, merasakan berkurangnya rasa sakit itu sebanyak 80-90%. Nah, ini treatment dilakukan biasanya 5 kali dalam seminggu selama 1-10 bulan ya. Jadi cukup banyak. 5 kali dalam seminggu itu biasanya dilakukan setiap hari, kemudian ada istirahat 2 hari, kemudian lanjut lagi begitu. Dasar terapi radiasi. Jadi penghantaran sinar radiasi eksternal. Sinar itu dipaparkan dari luar. Tidak menimbulkan rasa sakit. Biasanya 5 hari dalam seminggu selama 1-10 minggu ya. Kalau maksimum 10 minggu berarti frekuensinya ada 50 kali penyinaran ya. Tergantung kondisi pasien maupun fase dari kankernya. Efeknya itu bersifat kumulatif. Jadi pada saat pertama disinar mungkin belum muncul efek, kedua kerasa, ketiga makin banyak dan seterusnya. Sehingga efek yang dirasakan jelas itu biasanya muncul mendekati akhir dari seri penyinaran. Dan efek samping biasanya hilang selama atau setelah seri penyinaran. Maka dia sifatnya reversible ya. Contohnya seperti ini ya.
Ini adalah erythroderma, ya, merah-merah pada kulit setelah penyinaran, muncul setelah beberapa minggu sesudah penyinaran. Jadi yang pertama belum muncul, setelah beberapa kali treatment baru kemudian efek samping itu muncul. Ada sedikit risiko bahwa radiasi menyebabkan kanker sekunder setelah beberapa tahun. Tapi risiko ini sebanding dengan potensi penyembuhan didapat. Jadi ada risiko bahwa meskipun sudah disinar dalam satu seri, itu kemudian kankernya tumbuh lagi, ya, atau mungkin masih ada sisa-sisa sel yang belum seutuhnya mati. Kemudian setelah beberapa tahun dia muncul lagi, risiko itu ada. Tetapi bagaimanapun dengan terapi ini keuntungannya masih jauh lebih banyak pada tidak dilakukan terapi. Nah, efek samping dari radiasi dari penyanar, ya, beda dengan pengobatan kemoterapi yang sistemik. Kalau dengan kemoterapi itu kan obatnya dimasukkan ke dalam saluran tubuh, berarti obat kemoterapinya itu akan mengenai seluruh sel di dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel normal. Tetapi dia akan lebih toksik, lebih membunuh sel kanker daripada sel normal. Sehingga efek samping yang dirasakan oleh sel normal itu terjadi di seluruh tubuh, ya. Bisa semacam ada yang rambut rontok, ada yang sakit-sakit, mual, nyeri, linu di persendian dan sebagainya. Kalau dengan penyinaran efek radiasi hanya pada area yang disinar, karena dia efeknya lokal. Efek samping terjadi bisa bervariasi tergantung pada opsi. Ya. Bisa dibaca sendiri, bisa pada payudara, bisa bengkak kemerahan, mual, muntah pada daerah perut, sesak nafas, batuk, iritasi pada dada, perubahan mulut kering, mukositis, kemerahan pada kepala dan leher, dan seterusnya. Ini adalah efek-efek samping yang biasa dirasakan pada terapi dengan radiasi. Tetapi dengan teknik terapi modern, efek ini semua bisa diturunkan secara signifikan. Apa yang maksud dengan terapi modern? Yaitu terapi yang sudah lebih spesifik. Jadi ini yang dirasakan ini kan sebetulnya adalah efek yang terjadi pada sel-sel sehat. Karena apa? Karena terapi itu diberikan pada satu area yang luas gitu ya, dengan target menyerang sekumpulan sel kanker di sana, tetapi sel-sel yang lain kan kena. Meskipun dia tidak akan mati, seperti tadi saya jelaskan dengan fraksionasi, dia rusak, memperbaiki diri gitu ya. Tetapi kan itu tetap ada kerusakan di sana. Nah, terapi modern ini memberikan kemampuan untuk memberikan penyinaran yang lebih fokus, lebih bisa terarah pada sel-sel atau jaringan yang dituju dan sesedikit mungkin mengenai sel-sel di sekitarnya. Ya. Kita akan bahas lain. Pemberian radiasi terapi ada yang dengan sinar radiasi eksternal, jadi dari luar, penyinaran dengan akselerator linear, dan radiasi internal, tadi disebut brachytherapy, yaitu sumber radioaktifnya ditanam di dalam atau di dekat tumor di dalam tubuh. Jadi bisa dari luar sinarnya, tetapi kemudian ini diatur sedemikian rupa sehingga penyinaran dari luar ini tepat mengenai sel kanker dan sebisa mungkin tidak mengenai sel di luar jaringan. Atau dengan cara menempelkan sumber radioaktif ke dalam jaringan di dalam tubuh dekat pada sel tumor itu atau sel kanker itu, sehingga dia akan memancarkan terus-menerus sinar radioaktif yang akan membunuh sel kankernya. Jadi ini salah satu gambaran bagaimana terapi dengan penyinaran, ya. Jadi di sini pasiennya tidur begitu, kemudian kamera di atas ini kameranya, ya, itu bergerak mengelilingi pasien, sehingga setiap pada posisi tertentu dia menyinarkan pip 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 gitu ya, sehingga diarahkan pada posisi yang tepat dari berbagai posisi ini. Dalam radiasi terapi, satuan dosis adalah Gray. Kalau dulu 1 rad, ya. 1 centigrade sama dengan 1 rad. Baik, kita akan lihat macam-macam dari terapi dengan penyinaran eksternal. Ada terapi dengan 2 dimensi, terapi dengan 3 dimensi, disebut 3D CRT, 3 dimensi conformal radiation therapy. Ada dengan pengaturan intensitas, ya, jadi intensitas atau kekuatan paparan yang diberikan itu bisa diatur sesuai dengan posisi dan kedalaman dari sel kanker yang akan ditembak. Tingkat IMRRT, Intensity Modulated Radiation Therapy,
Kemudian terapi radiasi dengan panduan gambar IGRT, Image Guided Radiation Therapy, terapi radiasi intraoperasi, terapi radiasi stereotaktis, dan terapi sinar partikel atau particle beam therapy. Sedangkan yang internal, ya, jadi radiasi dengan sinar radioaktif yang internal, seperti saya bilang tadi, maka sumber radiasi itu diimplant ke dalam jaringan. Contohnya untuk intrakavitary implant, sumber radiasi itu ditempatkan di dalam rongga, di dekat tumor, misalnya pada payudara, serviks, uterus, ya. Kemudian ada yang interstitial implant, sumber radiasinya ditempatkan langsung pada jaringan tumor, misalnya pada prostat, vagina. Kemudian ada yang intraoperatif implant. Jadi di sini jaringannya dibuka ya seperti pada operasi, dibuka sampai kepada sel yang akan ditembak, kemudian aplikatornya langsung bersinggungan dengan jaringan tumor dan ditembakkan di situ. Sehingga lebih terarah sinar diberikan itu mengenai pada jaringan tumor yang akan dibunuh. Baik, kita mulai dengan 3-dimensional conventional radiation therapy. Jadi di sini ketika akan memberikan penyinaran, ini ya gambar jaringannya, kemudian ini adalah sinar-sinar yang diberikan ke sana. Bagaimana caranya? Seperti tadi yang saya gambarkan adalah pasien tidur, kemudian kamera ini akan bergerak ya. Ketika posisi kamera di sini dia menembak ke sana, karena kamera di sini dia menembak ke situ, dan sehingga pasiennya harus diam statik pada tempatnya. Nah, bagaimana mendesain menembakkan sinar-sinar itu pada tepat? Maka dia menggunakan data dari CT, PET, atau MRI untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari tumor dan anatomi sekitarnya. Sehingga dengan ini penyinaran menjadi lebih presisi, bisa diatur sampai sejauh mana, dari posisi mana, sehingga diharapkan hanya bisa mengenai sel tumor dan mengurangi risiko mengenai jaringan normal di sekitarnya. Jadi prinsipnya adalah dengan ini perawat atau dokter yang akan mentreatment itu sudah tahu pasti posisi jaringan ini secara 3 dimensi ya. Kalau kita lihat dari X-ray atau kita hanya lihat 2 dimensi. Tapi gimana bentuk kedalamannya, bagaimana bentuk secara volume itu belum diketahui, sehingga dengan CT, PET atau MRI bisa diketahui dengan pasti bentuk 3 dimensi, dan dari itulah kemudian diatur penyinaran itu tepat terarah pada jaringan yang dimaksud. Kemudian intensity modulated radiation therapy. Ini juga dengan 3 dimensi, tetapi kemudiannya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengatur intensitas radiasi yang diberikan. Ya. Jadi ini adalah highly sophisticated form dari 3 dimensi CRT yang memungkinkan radiasinya itu dibentuk istilah shape ya, secara lebih pasti untuk cocok dengan tumor. Artinya radiasi itu dipecah-pecah, sinarnya dipecah menjadi beberapa beamlet, sinar, yang intensitas dari masing-masingnya itu bisa diatur secara individual. Jadi kalau yang ini tadi, sinarnya semuanya intensitasnya sama, ditembakkan kepada posisi ini. Sehingga mungkin yang di bagian dalam itu tidak mendapatkan paparan sinar lebih baik daripada bagian permukaan ya, misalnya ini jaringannya ini misalnya ditembak dari sana, yang paling depan dia mendapatkan paparan kuat, tapi yang di belakang mungkin tidak. Nah dengan yang modulating intensity ini, intensity modulated, bisa diatur setiap paparan sinar ini akan mempunyai kekuatan yang berbeda. Ketika disasar yang bagian dalam, maka dia berikan intensitas yang lebih kuat kira-kira. IMRT allows higher doses of radiation to be delivered to the tumor. Jadi dia akan bisa memberikan dosis tinggi kepada tumor while sparing more healthy surrounding tissue, dan sementara itu dia bisa memberikan paparan sinar yang lebih ringan atau rendah pada bagian-bagian yang berdekatan dengan jaringan sel normal. Jadi di sini juga lebih terarah begitu ya, bagaimana diharapkan sel kanker ini benar-benar bisa terbunuh dengan dosis besar, tapi kemudian ketika akan dipaparkan di daerah-daerah sekitar sel sehat, maka dosis yang diberikan itu dibuat lebih kecil ya. Kemudian yang keempat adalah image guidance, radioterapi dengan panduan gambar. Selain dengan 3 dimensi,
Kalau ini gambarannya adalah gambaran 2 dimensi biasa seperti dari X-ray, tapi kemudian ini pasien yang bukan diberikan ya. Jadi sini contohnya begini deh, kalau misalnya sel daerah area ini pernah ada jaringan di sana dan kemudian dioperasi diambil, maka kemudian ketika bermaksud untuk membunuh sel-sel yang tinggal, kan kita perlu tahu pasti di mana tadi lokasi jaringan sehingga daerah mana yang harus disinar gitu ya. Nah biasanya nanti setelah sel diambil oleh dokter yang melakukan operasi akan ditinggal semacam marker gitu ya, penanda. Ini seperti ini ya. Jadi ada semacam apa namanya implan atau zat inert, senyawa padatan inert seperti jarum atau apa gitu yang ditanam di sana dan ini sifatnya tidak apa-apa. Hanya ketika akan dilihat dengan X-ray terlihat atau dengan USG terlihat bahwa di sini ada tanda-tanda itu, maka daerah sini yang akan diberi penyadaran dengan ini. Jadi penampilan gambar menggunakan CT scan, high quality X-ray, MRI atau USG. Kemudian pergerakan tumor bisa dilacak untuk menghasilkan dosis kerja cukup, cakupan tumor, dan meminimalkan dosis ke jaringan normal. Jadi ini intinya adalah dengan panduan gambar ketika melakukan penyinaran. Nah, kemudian yang kelima adalah stereotactic radiosurgery, ya SRS. Ini adalah jenis khusus dari sinar radiasi yang menggunakan sinar radiasi secara tertarget yang lokasinya diketahui dengan pasti. Jadi di sini semuanya dilaksanakan secara terprogram. Posisi dari tumor atau kanker itu kemudian dinyatakan dalam koordinat sumbu X, Y, Z. Sehingga kemudian penyinaran itu dilakukan secara secara terarah sesuai dengan koordinat yang diberikan tersebut. Jadi SR bergantung pada detail gambar, rencana penata laksana 3 dimensi, dan imobilisasi yang kompleks untuk mendapatkan penanganan yang tepat, yaitu mengarahkan penyinaran dengan dosis dengan akurat sangat tinggi. Jadi ini sama, hampir sebenarnya prinsipnya sama dengan yang 3D maupun yang image modulated intensity tadi. Tetapi ini dipandu lagi dengan posisi-posisi yang sudah dipastikan, ditetapkan, sehingga di sini kita lihat bahwa posisi pasien pun harus dibuat sangat precise ya di mana dia posisinya, maka penyinaran nanti akan langsung menuju pada daerah tumor yang disasar dengan tepat, dengan akurasi yang sangat tinggi karena semuanya terprogram. Ini biasanya digunakan pada tumor atau kanker yang berdekatan dengan jaringan-jaringan yang sensitif, yang riskan gitu ya, seperti pada otak atau sumsum tulang belakang. Kita tidak menginginkan adanya kerusakan jaringan pada jaringan di sekitarnya untuk bagian-bagian itu. Dan untuk ini biasanya diberikan penyinaran dosis tunggal, jadi tidak menggunakan fraksinasi, hanya 1 kali penyinaran dengan dosis tunggal. Nah, kemudian yang terakhir adalah proton beam terapi. Jadi untuk yang terakhir dengan penyinaran eksternal ya. Jadi di sini diberikan penyinaran dengan proton. Si proton adalah partikel bermuatan yang bisa memaparkan energinya pada kedalaman tertentu. Jadi di sini poinnya adalah kedalaman tertentu. Dia tidak lebih dalam daripada itu, sehingga bisa meminimalkan resiko terhadap kerusakan jaringan yang ada di belakangnya. Ya, kadang-kadang ketika sinar itu bisa mempunyai daya tembus yang tidak terbatas ya, maka meskipun kita atur intensitasnya, tetap bagaimanapun sinar itu masih ada terusan yang akan bisa merusak jaringan di belakang tumor ya ketika disinar. Nah, kalau kita gunakan proton beam terapi, maka mempunyai kemampuan kedalaman tertentu. Tidak bisa lebih dari kedalaman penyinaran tersebut ya. Sehingga ini lebih aman untuk mengenai jaringan sel yang di belakangnya dengan mengatur jarak, maka kita bisa meyakinkan bahwa dengan paparan itu yang di belakang tidak kena sinar karena daya tembusnya hanya sampai pada kedalaman tersebut. Ini memungkinkan penargetan yang sangat spesifik dari tumor yang berlokasi berdekatan dengan bagian yang kritis. Ya. Maka ini banyak digunakan untuk anak-anak, pediatri, kemudian juga tumor pada sistem saraf pusat atau tumor yang berdekatan dengan mata intraokular.
Jadi tentu saja bisa dipahami dengan seperti ini. Mungkin kekuatannya itu tidak sekuat dengan penyinaran biasa, tetapi keamanannya akan jauh lebih baik karena kita bisa mengatur kedalaman penyinaran ini. Pematangan data lalu bisa digunakan untuk ada tumor area lain ya, misalnya area-area lain yang juga lokasi pada tempat yang tidak terlalu dalam, penggunaan proton beam terapi ini juga bisa dimanfaatkan. Baik, itu tadi adalah terapi dengan radiasi eksternal ya. Jadi tadi dikatakan bahwa penyinaran dengan teknik yang lebih baru itu bisa sangat mengurangi risiko efek samping. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengarahkan, mengupayakan sebisa mungkin bahwa penyinaran itu hanya berdampak pada sel kanker dan sesedikit mungkin mengenai sel-sel jaringan sehat di sekitarnya. Itu dengan 3 dimensi, dengan mengatur intensitasnya, dengan panduan gambar, ya, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah tapi dengan radiasi internal. Ini sumber radiasinya tidak di luar tubuh, tapi ditanam di dalam tubuh. Tadi saya jelaskan ada 3 macam ya. Ada intracaviar implant. Implant itu susuk ya dia, susuk yang kalau untuk susuk KB itu kan ditanam di bawah kulit ya, maka dia akan melepaskan hormon secara pelan-pelan setiap saat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, kalau ini implantsnya ditanamnya bukan di bawah kulit, tapi dekat tumor yang akan dibunuh. Ya. Jadi sumber radiasinya ditetapkan dalam rongga dekat tumor, misalnya pada kanker payudara, kanker serviks maupun uterus. Kemudian yang kalau ini berarti bukan pada tumornya, tapi pada rongga yang ada di dekat tumor. Ya. Ada lagi yang interstitial implant. Nah, kalau ini sumber radiasinya ditempatkan langsung pada jaringan tumor, misalnya pada prostat dan vagina. Kemudian, kenapa ada intrakavitari implant dan kenapa ada yang interstisial? Makanya kapan intrakavitari dan kapan interstisial ini tergantung pada lokasi dan jenis tumor atau kanker yang akan dibunuh dan jenis jaringannya juga saya pikir. Kemudian ada intraoperatif implant. Jadi di sini aplikatornya diletakkan bersinggungan langsung dengan jaringan tumor. Jadi di sini bukannya radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam jaringan, tetapi tetap radiofarmaka itu ada pada alat yang akan memancarkan sinar. Tetapi kemudian alat ini ditempelkan langsung pada jaringannya. Jadi dengan ini maka berarti harus dilakukan operasi intraoperatif ya. Prosesnya juga dengan operasi dibuka kemudian ditembak kepada sel kanker. Tentu saja kalau jaringannya bisa diambil kemudian untuk menghilangkan sisa-sisanya itu dilakukan dengan intraoperatif implants. Baik, ini contohnya ada yang disebut dengan brachytherapy ya. Jadi sumber radiasi iod 125, 103 palladium, 192 iridium atau 137 cesium itu ditanam di dalam tumor atau di jaringan sekitar. Tujuannya adalah memberikan radiasi dosis tinggi ke target yang dituju dan meminimalkan paparan sekitar. Ada 2 jenis brachytherapy, yang low dosis rate dan high dose rate. Yang low ini ada dosis rendah, jadi dia melepaskan sinar radiasinya itu dalam dosis tidak tinggi, tapi terus-menerus selama beberapa hari sampai beberapa bulan. Jadi waktunya relatif lama ya. Kemudian yang high dose rate, ini dia memaparkan radiasi dosisnya tinggi, cukup kuat, tapi dalam waktu tidak terlalu lama, hanya hitungan menit. Jadi ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan. Jadi ada beberapa jenis implan. Ada implan permanen, yang ada implan temporer. Implan permanen itu ditanam agak lama di sana ya, sehingga ini yang dimaksud untuk low dose rate, dia terus-menerus memancarkan sinarnya. Pasien dengan permanen implan harus menghindari kontak dekat anak-anak atau wanita hamil, karena dia selama itu berarti bagian dari tubuhnya ada yang memancarkan sinar radioaktif terus-menerus, maka ini harus menghindari kontak, terutama yang sedang dalam masa pertumbuhan cepat, yaitu anak-anak dan wanita hamil, untuk menghindari resiko ikut terpaparnya sinar radioaktif. Kemudian implan temporer, ini hanya dalam waktu jam atau hari, itu yang adalah untuk high dose rate. Biasanya pasien perlu menginap di rumah sakitnya, diisolasi karena dosisnya tinggi di situ. Kemudian nanti setelah selesai penyinaran, diambil implannya, maka baru dia bisa keluar dari rumah sakit.
Nah, ini adalah gambar di sini low dose rate pada implan untuk kanker prostat ya. Jadi kita lihat ini bentuknya seperti jarum kecil nih di bawah ini. Ya, ini adalah biji ya radioaktif atau seeds grain apa namanya bulir-bulir radioaktif yang dianya akan mempunyai kemampuan memancarkan radioaktif baik dosis rendah maupun tinggi, dan ini adalah yang low dose rate ya, yang dosis rendah pada brachytherapy, dan ini yang kemudian ditanam pada daerah di sekitar jaringan kanker yang akan dibunuh. Kemudian jadi ini brachytherapy ini bisa untuk yang di sekitar jaringan pun yang di dalam jaringannya. Prinsipnya sama, hanya tinggal lokasinya saja. Bisa yang low dose rate ataupun high dose rate, ada yang permanen dan temporer. Nah, kemudian yang jenis berikutnya intraoperatif radiation therapy. Jadi ini adalah alatnya. Sumber radioaktif dimasukkan di dalam alat ini dan alat ini akan memancarkan sinar radioaktif. Berbeda dengan penyinaran biasa yang dilakukan dari luar tubuh dan akan mengenai area cukup luas, maka ini nanti akan ditempelkan pada jaringan yang dimaksudkan untuk dibunuh selnya. Perlakuannya, dosis pada jaringan pendukung tumor atau tumor bed dilakukan saat selama operasi ya. Tadi saya bilang jaringan tumor. Jadi ketika ada tumor atau kanker di dalam pada suatu jaringan kemudian sudah dioperasi, maka dengan pendukungnya ya, jaringan yang tadinya tertempel oleh tumor itu disebut jaringan pendukung tumor. Ini masih ada kemungkinan sisa sisa sel yang masih tertinggal di sana, maka ini bisa langsung ditembak dengan radiasi ini. Keuntungannya memfokuskan arah radiasi, menghindari jaringan lain terpapar, dan meningkatkan dosis efektif. Nah, kemudian ada juga terapi radiasi yang sistemik, yang bukan penyinaran ya. Jadi ini seperti saya bilang tadi, kemoterapi atau obat pembunuh sel kanker itu dimasukkan secara sistemik ke dalam tubuh. Radiasi juga bisa diberikan melalui injeksi, radioisotop terutama yang diabsorpsi oleh sel kanker, misalnya metastron, quadramet, ya, itu dimasukkan ke dalam tubuh. Atau kemarin kita pelajari beberapa preparat dari yodium 131 ya, yang kalau kita ikatkan dengan beberapa carrier, utamanya adalah untuk kanker atau tumor yang ada pada jaringan tiroid, karena jaringan tiroid itu spesifik, dianya akan membawa yodium itu ke pada kelenjar itu, sementara tempat lain tidak akan menyerap yodium sebanyak itu. Sehingga untuk kanker pada daerah tiroid itu juga bisa dibantu dengan kemoterapi di mana yang lebih tertarget gitu ya. Dalam hal ini radioisotop diikatkan pembawa carrier, itu yang kita bahas di kuliah kemarin, 2 kuliah kemarin ya. Dalam hal ini adalah antibodi target sel tumor. Nah, saya bilang bahwa untuk terapi yang terbaru, carrier itu biasanya juga sudah diikat atau dilengkapi atau ditambahi dengan suatu marker pembawa. Contohnya adalah antibodi target sel tumor. Jadi beberapa sel tumor dengan pengetahuan yang lebih baru itu diketahui mempunyai antibodi spesifik di permukaannya yang bisa membedakan dengan sel normal. Sel normal mungkin punya jenis molekul asam amino sama dengan antibodi yang ada pada sel kanker, tapi pada sel kanker jumlahnya ini jauh lebih banyak daripada sel normal. Sehingga ini lumayan bisa membedakan antara sel kanker dan sel normal. Sehingga kalau kita punya radioisotop, ya, kita punya radiofarmaka, radioisotop yang ditempelkan kepada carrier, kemudian carriernya itu juga ditempeli dengan suatu molekul antigen, ya, yang kemudian akan spesifik menempel pada antibodi itu, maka carrier dan antigen ini akan membawa radioisotop terfokus, tertarget pada sel-sel kanker yang memiliki antibodi yang sesuai tersebut. Mungkin sel biofarmaka ini akan menempel pada sel lain yang juga punya antibodi, tapi jumlahnya tidak akan sebanyak yang akan menempel pada sel kanker. Ya. Jadi terapi-terapi yang terbaru yang sedang dikembangkan, beberapa sudah diaplikasikan, beberapa masih dalam tahap penelitian karena penelitian untuk bidang ini sangat menantang, kita tidak mudah bisa mendapatkan sel-sel kanker dengan karakteristik antibodi yang ada.
juga mudah bisa menempelkan antigen pada carrier, dan kemudian antigen berkarier dengan radioisotop yang dimaksud. Ya. Jadi ini adalah tantangan perkembangan terapi saat ini disebut dengan nama targeted molecule therapy. Terapi pada molekul-molekul tertarget. Dan salah satu pembawa atau marker yang paling mudah dikembangkan adalah dengan melihat antigen dan dengan melibatkan reaksi antigen antibodi. Ya. Selain antibodi bisa juga ada yang seperti saya bilang bahwa sel-sel kanker tertentu kalau tidak salah di kolon itu dianya diketahui pada permukaannya mempunyai gugus sulfhidril SH. Sementara pada sel lain tidak sebanyak itu. Nah, maka kemudian kita bisa memarker atau menempelkan marker pada carrier itu dengan gugus-gugus lain yang bereaksi bagus atau mempunyai afinitas tinggi terhadap gugus sulfhidril. Ya. Contohnya diberikan sulfhidril lain maka akan terbentuk ikatan SS. Ya. Ini juga salah satu contoh targeted molecule. Meskipun kalau dari segi spesifiknya itu yang dengan antigen antibodi akan lebih bagus. Baik, kalau adik-adik tertarik untuk informasi lebih lanjut, mungkin adik-adik bisa lihat ke Astro tadi, atau di rr.tansworth.org untuk informasi lebih jauh. Ini menarik sekali adik-adik, karena kanker ini adalah penyakit yang semakin banyak, ya, masuk dalam deretan penyakit tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Maka tantangan untuk mengobati kanker ini menjadi tangan kita semua juga. Senyawa-senyawa yang bisa membunuh sel kanker banyak, tetapi yang bisa aman untuk memberikan spesifitas tinggi itu tidak banyak, sehingga kalau kita lihat obat-obat kemoterapi sampai saat ini masih memberikan dampak yang berat kepada pasien. Mual, muntah, tidak mau makan, pusing, sakit-sakit badan, rambut rontok, kuku menghitam, dan sebagainya. Beberapa perkembangan sudah semakin bagus, banyak yang sel kanker itu bisa dibunuh dengan cara ini, dan kemudian dari kemoterapi itu juga akan bisa memperbaiki diri, ya, rambut rontok nanti tumbuh lagi, kuku menghitam nanti kembali lagi, dan sebagainya. Tetapi itu tetap memberikan suatu efek yang tidak nyaman untuk pasien, sehingga penelitian-penelitian untuk mengembangkan ini masih terus dilaksanakan, dan mungkin di antara adik-adik ada yang tertarik untuk sana, saya sangat mensupport, ya, karena ini sangat dibutuhkan. Baik, berikutnya adalah BNCT atau boron neutron capture therapy. Saya ingin tanya, apakah Pak Adam sudah memberikan ini, ya? Karena di kelas yang lain kok saya dengar sudah diberi oleh Pak Adam. Ada yang bisa menjawab? Halo? Apakah terapi BNCT sudah pernah diberikan oleh Pak Adam sebelumnya? Waktu itu sudah sempat dibahas sih, Ibu. Oke. Baik, ya, saya berikan cepat saja dia nanti kalau mau baca dia mengingatkan kembali saja. Jadi BNCT itu boron neutron capture therapy, metode terapi yang memanfaatkan nuklida non radioaktif. Jadi boron ini dianya tidak radioaktif. Dia tidak memancarkan sinar. Dia aman. Tetapi kalau dia ditembak dengan neutron, maka dia berubah menjadi litium dan sinar alfa. Nah, litium dan sinar alfa ini yang akan membunuh sel tumor atau kanker. Jadi kita seperti masukkan prodrug gitu, ya. Kalau prodrug itu kan obat yang baru beraksi sebagai obat ketika sudah masuk dalam tubuh, ketika dia sudah di metabolisme, ya, prodrug. Nah, kalau ini seperti itu, boron 10 ini dia tidak aktif, tidak apa-apa, dia dimasukkan dulu ke dalam sel, baru kemudian ditembak dengan neutron dari luar, dengan penyinaran neutron, maka boron itu akan berubah menjadi litium dan sinar alfa. Nah, litium dan sinar alfa ini kemudian bersifat toksik membunuh sel kanker. Keistimewaannya adalah pada paparan energi dari litium dan sinar alfa yang tergantung pada jarak paparan, hingga radiasi dapat dibatasi pada sel tumor tunggal. Jadi di sini litium dan sinar alfa yang dipancarkan itu daya tembusnya itu sangat pendek. Jadi jarak, katakan di sini jarak paparannya terbatas, ya. Jadi ketika dia ada di suatu lokasi, dia memancarkan sinar,
maka sinar itu hanya dipaparkan pada jarak maksimum 10 mikrometer. Dia tidak bisa lebih dari itu. Sehingga dengan demikian kita bisa menjamin bahwa kalau boron ini diletakkan pada sel tumor dengan tepat, maka dia tidak akan merusak sel yang lainnya. Hanya kerusakan hanya terjadi pada sel atau jaringan terdekat di situ saja. Ini prinsip dan keuntungan dari boron. Jadi boron diinjeksikan ke pasien. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah uptake tumor terhadap boron adalah 20 mikrogram per sel tumor, per gram sel tumor. Jadi tentunya kita ingin mengikat boron sebanyak-banyaknya kepada sel tumor. Karena boron ini dianya daya tembaknya tidak jauh, jadi paling dia hanya membunuh sel sendiri atau sedikit sel tetangganya. Jadi kalau ada satu massa yang cukup berat, kita perlu memasukkan cukup banyak tumor. Dan kemampuan sel tumor untuk menerima boron adalah 20 mikrogram per gram sel tumor. Setelah sel tumor ini menangkap boron, ada boron di sana, maka dilakukan iradiasi penyinaran terhadap boron dengan neutron yang ada di dalam sel tumornya. Jadi iradiasi neutron ada boron yang ada dalam sel tumor. Boron yang tidak radioaktif pertama berubah menjadi boron 11 reaktif dan kemudian meluruh berubah menjadi lithium 7 dan sinar alfa. Apakah ini keduanya itu adalah partikel dengan nilai LET tinggi? Apa itu LET? Linear energy transfer, yaitu jumlah energi yang ditransfer oleh suatu partikel ion setiap satuan jarak tertentu. Ya. Jadi dia bisa memberikan energi yang cukup besar untuk jarak tertentu. Dia nggak nembus jauh-jauh, jaraknya cukup, tetapi energi yang diberikan cukup besar. Jadi ini sangat menguntungkan ya. LET untuk sinar alfa mendekati 150 volt per mikrometer. Dalam 1 mikrometer dia bisa memberikan 150 kilo elektron volt. Sedangkan lithium sampai 175 kilo elektron volt per mikrometer. Dan jangkauan partikel ini hanya pada jarak 4,5 sampai 10 mikrometer. Jadi dia hanya bisa memberi energi sebesar itu pada jarak maksimum 10 mikrometer. Sehingga energi terdeposisi terbatas dalam sel tunggal. Energi itu semakin terlokalisir gitu ya, hanya pada sel tunggal dengan energi yang cukup tinggi dan jarak yang tidak jauh. Diameter sel tumor adalah antara kurang lebih 18 plus 2 mikrometer. Jadi kalau dia maksimumnya adalah 10 mikrometer, kalau boron itu terletak di dalam, maka dia bahkan tidak akan sampai keluar dari sel tumor itu, tapi dia akan membunuh sel tumor. Sinar alfa ini akan merusak DNA sel tumor dan menyebabkan kerusakan dan kematian sel tumor. Jadi ini adalah prinsip dasar dari BNCT ya. Ini adalah udara di luar jaringan, ini adalah batas jaringan tubuh ya. Jadi ini di sini ini ada di dalam jaringan. Pertama dimasukkan boron 10. Kemudian ketika boron 10 ini ditembak dengan neutron dari luar ditembakkan mengenai dia, maka akan menurun menjadi 11. Boron 11. Dan kemudian boron 11 dalam waktu sangat pendek, 10 per pangkat minus 12 second, itu dia akan terurai menjadi sinar alfa. Ya, sinar alfa ini akan merusak DNA tumor maupun akan berubah menjadi lithium. Ya, dengan kekuatan yang cukup besar 14,7 dan 0,84. Dan daya tembus dari sinar ini adalah terbatas hanya sampai dengan 10 mikrometer. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan terapi BNCT. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Toksisitas sistemiknya rendah. Ya. Jadi oleh sel normal rendah, artinya gini, dianya kan ini tergantung dari boronnya lalu akan menempel di mana. Kalau boron ini menempel di sel normal, maka ketika sinar dengan neutron sama juga, boron ini akan menghasilkan sinar alfa dan dia akan membunuh sel yang ditempati. Meskipun itu sel normal ya. Jadi si boron tidak akan melihat dianya berada dalam sel normal, sel kanker, dimanapun dia berada. Ketika dia ditembak dengan neutron, maka dia akan memancarkan radiasi yang bisa membunuh sel tersebut, sel di mana dia berada. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana menempatkan boron ini hanya pada sel kanker. Spesifisitasnya adalah juga masih menjadi tantangan bagaimana menempatkan boron ini hanya ada sel normal. Sehingga disyaratkan kalau kita akan menggunakan terapi BNCT,
kita perlu mendapatkan carrier pembawa yang uptake-nya atau penangkapan oleh sel normalnya rendah. Sel normal tidak senang menangkap carrier itu, dan sel tumor akan ambilnya dalam jumlah tinggi, uptake tinggi sel tumor. Sehingga rasio kadar dalam darah versus dalam tumor tinggi, ya. Rasio kadar dalam darah dalam sel lain, darah sel lain, itu jauh lebih kecil dibandingkan dalam sel tumor. Kadarnya tadi minimum ada 20 mikrogram per gram tumor, sehingga untuk ini diperlukan pembawa carrier yang memenuhi kemampuan untuk membawa boron dan tertarget pada sel tumor atau sel kanker. Jadi tantangannya adalah pertama, kita harus bisa mendapatkan carrier yang hanya membawa boron itu pada sel kanker saja. Dan kedua, carrier ini juga bisa membawa boron dalam jumlah besar. Karena apa? Ada target. Harus per gram tumor sekurang-kurangnya adalah 20 mikrogram. Jadi penelitian terdahulu mengenai boron, boron ini banyak dikembangkan di Jepang, ya, dan di Fakultas Farmasi grup kita grup penelitian yang banyak meneliti ini saat ini adalah grup CCRC, Cancer Chemo Prevention Research Center yang dipimpin Prof. Edi Mayanto. Penelitian awal dilakukan di Jepang itu bisa meningkatkan boron pada salah satu senyawa. Tetapi boron yang terikat itu hanya beberapa atom, ya, jadi antara 2 sampai 5 atom. Itu dirasa masih kurang karena kemudian berarti dosisnya harus besar untuk bisa mendapatkan sampai 20 mikrogram per gram tumor. Maka penelitian dalam bidang sintesis pun dilakukan, ya, bagaimana mencari carrier yang bisa mengikat boron sebanyak-banyaknya. Dan kemudian boronnya pun tidak dalam bentuk atom diikatkan satu-satu gitu. Kemudian sekarang ini sudah dijadikan dalam bentuk seperti apa, ya? Seperti klaster gitu, ya, kumpulan boron-boron terikat seperti kompleks. Jadi ketika satu klaster ini terikat pada salah satu bagian dari molekul pembawa, itu tidak hanya satu atom boron, tapi beberapa puluh atom boron yang terkumpul menjadi satu. Dan penelitian yang pernah saya dengar pada tahap berikutnya, mungkin sekarang sudah berkembang lagi, adalah menggunakan semacam asam amino, di mana asam amino ini kemudian bisa mengikat cukup banyak boron di sana, sehingga kemudian daya hantarnya juga cukup tinggi. Jadi ini juga salah satu tantangan juga bagaimana memikirkan mendesain suatu carrier untuk boron yang bisa membawa boron dalam jumlah cukup banyak sehingga nantinya akan cukup menghantarkan boron kepada sel tumor. Jadi ini adalah tantangan kedua. Kemudian kecepatan clearance bahan darah dada dan jaringan normal cukup tinggi. Jadi tubuh cukup mengenal dengan baik bahwa ini benda asing, maka dia akan cepat dikeluarkan dari tubuh. Maka terapinya juga perlu dilakukan dengan cepat, ya. Pembawa atau carrier boron terus dikembangkan saat ini generasi ketiga berupa klaster boron yang bisa membawa sejumlah boron ke sel target dan terikat kuat dengan sel tumor oleh ikatan yang stabil. Jadi ini juga karena salah satu hal yang perlu diperhatikan juga yaitu bagaimana kemampuan boron untuk tinggal atau retain pada sel tumor dan bukan pada sel tumor lain. Ini adalah beberapa tantangannya. Yang terakhir ini adalah kalau dia sudah bisa membawa boron dalam cukup banyak, kemudian dia bisa tertarget kepada sel kanker, dia akan lebih disukai atau terserap dengan baik pada sel kanker atau tumor dan tidak pada sel normal. Juga kita berharap bahwa radiofarmaka ini bisa tinggal cukup lama, bisa terikat cukup lama pada jaringan di situ dan bukan pada sel normal. Pemanfaatan BNCT misalnya pada tumor otak, ya. Jadi lagi-lagi untuk tumor yang ada pada jaringan-jaringan penting fatal seperti ini biasanya memerlukan menjadi tantangan tersendiri, ya. Dan BNCT terbukti sudah bisa menyembuhkan untuk mematikan tumor otak, ya, glioma atau blastoma dan kanker kulit di Jepang, di mana pasien dengan treatment BNCT bisa 50% pasien selamat dari kanker. Jadi perasaannya seperti itu, ya, tadi dimasukkan boron, kemudian ditembak dengan nuklir beam, ya, kemudian boron yang ada di dalam sel kanker akan melepaskan sinar alfa, dan kemudian dengan daya tembak hanya maksimum pada 10 mikrometer. Ini sudah berhasil dilakukan dan bisa menyelamatkan sampai 50% pasien, ya.
Yang lain adalah untuk kanker hati, ya, karena dengan radioterapi biasa ini tidak pas untuk morfologi jaringan hati, ya, akan menyebabkan kerusakan yang membahayakan, sehingga radioterapi biasa itu biasanya dihindari untuk kanker hati. Nah, BNCT ini bisa dilakukan treatment dengan BNCT. Alternatif untuk kanker hati, operasi transplant, tapi ini membutuhkan operasi berat dan sulit. Maka BNCT menjadi alternatif terapi di sana. Kemudian kanker pada paru-paru, ya. Seperti tadi dijelaskan di depan, sejauh ini misalnya dengan penyeraran itu hanya baru bisa untuk mereduksi atau merangi kecepatan pertumbuhan sel kanker. Nah, salah satu kesempatan harapan itu adalah dengan BNCT. Jadi dengan terapi konvensional itu tidak efektif untuk membunuh sel-sel kanker. Maka treatment dengan BNCT ini juga menjadi salah satu alternatif yang masih dikembangkan sampai saat ini, dengan harapan juga bisa berkenan baik pada penanganan kanker paru-paru. Baik, demikian adik-adik untuk kuliah yang ketiga ini. Jadi saya berikan contoh-contoh saja, ya, gambaran bagaimana terapi atau pemanfaatan radiofarmaka, terutama untuk terapi